Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh dapat bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya ingin menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom bagi kita semua. Shalom. Kami Gembala Sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat beribadah walaupun hanya dapat ditayangkan dari rumah. Kita bersama-sama untuk beribadah memuji nama Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita memasuki ibadah. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita ambil sikap untuk saat teduh sejenak. Kami nyatakan Engkaulah Tuhan kami. Kami nyatakan Engkaulah Allah, Yesus dan Juru Selamat kami. Untuk itu kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kau Raja kami. Sebab kami tahu bahwa kasih setia-Mu tiada batasnya. Kami mau mengangkat tangan kami mau menenangkan hati kami, tanda bahwa kami ingin berada dekat dengan pribadi. Berkati ibadah kami ini Tuhan, walaupun kami hanya dapat Tuhan beribadah melalui live streaming, melalui dari rumah kami masing-masing. Bekerjalah Kau Roh Kudus, urapi kami satu persatu, biarlah kiranya Roh-Mu yang menjamah kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Kau Bapa. Haleluya. Amin. Kami ingin bersyukur Tuhan, bersyukur atas kasih dan setia-Mu yang sampai detik ini masih bisa kami rasakan. Walaupun pada saat ini Tuhan, dunia sedang menggoncangkan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami tetap aman, kami tetap tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Mari jemaat kita mengangkat lagu pujian kita mau nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima
Cuma dalam keadaan saat teduh, saya udah potong piano bermain kembali. Kita akan memasuki doa khusus kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang selalu mengasihi, Bapa yang selalu menyertai kami di setiap waktu. Pada pagi, siang, malam hingga hari ini, kami sangat mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh dapat menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu di tengah-tengah badai pencobaan ini. Kami tidak dapat mengukur Tuhan, tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasihan Tuhan berikan kepada kami. Selain pujian dan penyembahan ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang dapat kami berikan kepada-Mu. Biarlah dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami Tuhan dapat menjadi terang dan garam dunia bagi orang lain. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada ibadah ini Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar. Tuhan yang memberkati semuanya dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami mohon sertai dan bimbing kami terus Tuhan, agar kami tetap selalu menjalankan kewajiban kami setiap hari dengan baik. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ia menjadi juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita yang berjudul Allah Sumber Kuatku. Karena di tengah-tengah pencobaan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, cuman Allah lah yang menjadi sumber kekuatan kita. Ada amin? Amin. Haleluya. Saya undang kepada jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah yang sedang menyaksikan live ini. Kita berdiri semuanya. Mari kita bersukacita, kita mengangkat kita bersorak memuji memuliakan Allah Tuhan.
Kembali kita akan memasuki Gloria Patri. Kita akan memasuki pengakuan iman rasuli kita. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bunda Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Efektum. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kami agungkan dan Bapa yang kami sembah Tuhan Yesus. Tidak hentinya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan anak-anak-Mu. Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, sampai saat ini kami Tuhan masih banyak yang mengadakan ibadah online Tuhan. Banyak jemaat-jemaat yang tidak datang ke rumah Tuhan. Tetapi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, apabila masih ada media yang bisa menghubungkan kami. Tuhan, semua itu karena adanya Tuhan COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih merambah kemana-mana Tuhan Yesus. Tuhan, kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih karena kami Tuhan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kami agungkan, Tabib agung kami yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Itulah andalan kami Tuhan. Oleh karena bilur-bilur Tuhanlah senantiasa Tuhan kami masih dalam keadaan sehat. Tuhan, apabila kami teringat di kota Medan ini Tuhan, pada hari Tuhan ada 20 korban dari COVID-19 Tuhan Yesus. Angka yang sangat besar Tuhan untuk sebuah kota Medan. Tetapi Tuhan, biarlah kami berseru senantiasa mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami, dan malaikat surgawi Tuhan yang akan menjaga kami. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Roh-Mu lah Tuhan yang senantiasa kami andalkan. Tuhan, apabila Tuhan
Ada juga Tuhan daripada hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil oleh karena COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hidup dan mati kami adalah dalam Kristus. Itulah iman percaya kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup dan mati adalah kondisi yang sama bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami agungkan, Tuhan Yesus, di tengah-tengah virus corona ada sebuah rencana gereja Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan tidak mengandalkan tenaga kami, tetapi tenaga daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami membangun bukan rumah kami Tuhan, tetapi kami membangun rumah daripada Allah kami, rumah Tuhan Yesus Kristus, di mana kami menyembah setiap hari. Tuhan Yesus, gerakkanlah setiap hati kami Tuhan. Dan apabila Tuhan ada proposal yang sedang kami jalankan, berkatilah itu Tuhan, sehingga Tuhan tidak ada rencana pembangunan gereja Tuhan yang terbengkalai. Karena kami percayakan sepenuhnya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami para pelayan-pelayan Tuhan, mungkin Tuhan kami takut ketika kami keluar untuk melayani Tuhan. Tetapi biarlah takut kami itu kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan kami, Tuhan yang memiliki kami, Bapa kami yang ada di surga. Tuhan Yesus, biarlah Kau perlengkapi kami Tuhan, Kau lindungi kami, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah jemaat-jemaat yang ada di gerejamu yang kecil ini Tuhan, berada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya. Tuhan Yesus, biarlah Kau jauhkan kami di mana ada virus corona, sehingga Tuhan kami senantiasa boleh dalam keadaan sehat memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan supaya bisa Tuhan hidup lebih baik lagi. Biarlah Tuhan ketika ada virus corona ini kami mendapatkan suatu makna dalam kehidupan kami. Tidak selamanya kami Tuhan hidup nyaman. Tuhan sudah memberikan satu pencobaan yang masih kecil Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya di masa-masa yang akan datang pencobaan-pencobaan besar akan kami hadapi Tuhan. Tuhan, apabila Engkau berkenan, biarlah Tuhan suatu saat ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Kau yang akan mengangkat kami ke rumah Tuhan dan bisa bersekutu dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberikan oleh hamba-Mu Tuhan, Ibu Rustina Muginting. Biarlah Kau memberkatinya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menjaga hati dan pikirannya, mengurapi bibir hati dan pikirannya, sehingga Tuhan firman yang akan keluar adalah firman Tuhan, firman yang akan bisa mengubahkan kami Tuhan, sehingga firman itulah yang membawa kami sukacita yang baru senantiasa ketika kami pulang dari ibadah, sehingga kami bisa mendapatkan sesuatu rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah Kau juga menjaga ibu kami ini dan keluarganya, dan juga orang-orang yang berkalian kepada dia Tuhan. Demikian juga dengan jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Tuhan, apabila ada kami yang malas Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang kami undang, supaya roh yang ada pada Tuhan, roh yang bisa membuat kami hidup menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa kami. Terimalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sedikit ada informasi yang tertera di warta jemaat kita. Bila ada jemaat-jemaat Tuhan yang kurang memahami lagu-lagu yang tertera di buletin, ini
untuk menggantikan nyanyiannya dengan lagu nyanyian yang ada di buku rohani Metodis. Terima kasih. Kita akan memasuki persembahan. Baiklah, waktunya kita akan memasuki mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Rustina Ginting SDH. Sebelum firman akan dibawakan, kita akan mengangkat satu lagu pujian kita yang berjudul Yesus Memberiku Kemenangan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oleh karena itu, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah pencobaan, masalah yang menurut kita ini terlalu berat, yang mungkin kita sendiri yang gak mampu untuk menghadapinya. Tetapi kembali kita diingatkan oleh Tuhan, oleh ayat firman-Nya itu. Kita ingat bahwasanya Tuhan Yesus akan memberikan kita kemenangan. Tuhan Yesus yang akan meneguhkan kita. Tuhan Yesus yang selalu memegang tangan kita. Mari jemaat, kita mengangkat satu lagu pujian, kita mau nyatakan Yesus memberiku kemenangan. Kami tidak takut sebab Engkau beserta kami. Kami tidak bimbang sebab Engkau Allah kami. Haleluya. Tidak takut sebab Kau besertaku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita masih terus berada di rumah kita masing-masing untuk beribadah pada hari Minggu ini. Karena pada hari semalam juga kita mendengarkan berita, yaitu dalam tempo 24 jam 22 orang ternyata bertambah yang positif corona. Oleh karena itu kita terus berdoa untuk Sumatera Utara supaya Tuhan yang membuka jalan bagi kita, anak-anak Tuhan seluruhnya, umat Tuhan, warga Medan, supaya kita semua taat dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita. Dan anjuran dari Bapak Gubernur kita bahwa tanggal 14 Mei ini kita seluruh umat yang percaya supaya kita mengadakan ibadah jam 4 sore di rumah kita masing-masing, berdoa bersama supaya Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kita untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami tahu adalah masa yang sangat sulit dan kami tidak bisa memprediksi sampai kapan masalah ini akan berlalu. Dan juga Bapak Presiden kami telah mengatakan supaya kami juga boleh berdamai dengan virus corona. Memang kami tahu ya Tuhan, seluruh makhluk hidup di tengah-tengah dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Tetapi Tuhan, berikanlah jalan keluar bagi kami supaya kami juga boleh berdamai dengan seluruh ciptaan Tuhan. Kami tidak bermusuhan, tetapi kami tidak sakit, Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini peneliti yang sedang menyelidiki untuk bagaimana mengatasi virus ini, Engkau berikan inovasi kepada mereka ya Tuhan, sehingga manusia segera boleh menemukan vaksin untuk mengatasi virus corona ini. Bapa di sorga, kami seluruh umat Tuhan percaya bahwa Tuhan pasti turun tangan memberikan jalan keluar untuk segala permasalahan kehidupan kami manusia di tengah-tengah dunia ini. Terlebih-lebih ya Tuhan, pergumulan hidup di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Mungkin pada saat ini kami tidak bekerja karena kami dirumahkan, dan banyak biaya yang kami perlukan ya Tuhan untuk kebutuhan rumah tangga kami. Tapi kami percaya Tuhan akan turut memberikan jalan keluar untuk boleh mengatasi segala masalah yang kami hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami di dalam segala perkara kehidupan kami. Mari ya Tuhan, berikan kekuatan dan kesetiaan kepada kami seluruh umat di dalam kami menghadapi masalah-masalah yang sungguh luar biasa pada saat ini. Seluruh dunia mengeluh. Oleh karena itu, mari ya Tuhan, tolonglah kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa-dosa kami, dari kekurangan pengetahuan kami, atau dari kebodohan kami ya Tuhan, supaya kami seluruh umat dapat percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan pengetahuan kami sendiri, tetapi kami akan merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, seluruh umat ciptaan Tuhan di muka bumi. Tolong kami Tuhan. Dan juga pada saat ini kami seluruh jemaat Tuhan sudah membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman. Berkatilah kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara kekasih, di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, ayat 54
sampai 60. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangatlah tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak membunuh dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada hari ini saya memberikan tema kepada kita seluruh jemaat, yaitu setia sampai akhir. Itulah tema yang harus kita renungkan. Setia sampai akhir. Setia artinya berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh, taat, sabar menanti, dan tabah. Berbicara tentang kesetiaan sering sekali menyenangkan hati, karena memang kesetiaan adalah bagian daripada buah Roh Kudus. Kita bisa sejenak membayangkan sepasang suami istri saling menuntun di usia senjanya. Sungguh suatu hal yang baru. Tetapi sejenak kita bayangkan, ada lagu yang populer dinyanyikan yang berjudul Mardua Holo. Dia katakan, "Huboto dosalah ndang seharusnya au selingkuh tuho. Alai demi cinta rela doamu gak orang ketiga." Lagu ini menunjukkan realita zaman yang begitu gampang orang melakukan pengkhianatan. Keadaan tersebut melebar di kalangan muda-mudi dan juga rumah tangga dan juga dalam relasi persahabatan. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman harus memperlihatkan kesetiaan kita, tidak gampang digoncang oleh godaan dan cobaan apapun. Bahkan kita harus setia sampai akhir hayat kita. Terlebih di saat pandemi ini, kita harus tetap setia. Jangan ketika ada pencobaan yang berat kita menjauh dari Tuhan. Bahkan jangan sempat kita menyalahkan Tuhan. Kita mengatakan, kenapa hal ini terjadi dan sampai saat ini belum selesai-selesai. Marilah kita terus berdoa kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberikan jalan keluar di dalam segala masalah yang kita hadapi. Artinya kita tetap setia di dalam segala masalah yang kita hadapi. Mulai dari awal munculnya kekristenan, ia selalu digoncang dan berbagai pihak berusaha menghancurkannya. Bahkan Yesus sendiri dianiaya dan disalibkan. Stefanus adalah orang yang percaya dan dengan sangat luar biasa melayani Tuhan dan tidak mau meninggalkan imannya. Karena dia pun tahu Allah pun tidak pernah meninggalkan dia, meskipun akhirnya dia mati martir. Mati martir.
Bisa kita bayangkan pada abad-abad pertama itu bagaimana Stefanus mati martir dan seluruh murid Tuhan Yesus seluruhnya mati martir. Tidak ada mati dengan istilahnya karena sudah lanjut usia di tempat tidur, di tempat hangat. Tidak. Seluruh murid Tuhan Yesus mati dibunuh. Ya. Kematian Stefanus sangatlah tragis. Ia diperlakukan seperti seorang penjahat. Orang Yahudi memperhadapkan Stefanus dengan mahkamah agama Yahudi, dan mahkamah agama Yahudi menentukan supaya Stefanus dihukum mati dengan yaitu dilempari dengan batu. Karena di kalangan orang Yahudi banyak itu tradisi atau peraturan, kalau begini kesalahannya disalibkan, kalau begini kesalahannya dilempari dengan batu dan sebagainya. Jadi Stefanus mati dilempari dengan batu karena dianggap dia adalah orang yang sangat jahat karena percaya kepada Tuhan Yesus. Stefanus tidak takut mati karena dia melihat kemuliaan Allah dan langit terbuka dan anak manusia di sebelah kanan Allah. Stefanus tidak takut mati karena melalui kebangkitan Yesus dia juga percaya maut sudah dikalahkan. Memang maut adalah musuh nomor satu manusia. Kematian adalah raja ketakutan, king of terror. Dan siapa yang tidak takut mati, kematian itu sangat menyeramkan. Makanya John Wesley mengatakan ciri-ciri orang yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus adalah takut mati. John Wesley pada saat itu ketika pulang dari Amerika ke Inggris, waktu di laut terjadi gelombang yang besar, dia sangat takut. Dan dia mengatakan ketika maut menatap aku sangat takut. Tetapi temannya yang di kapal itu yang disebut dengan orang-orang herut itu, mereka itu memuji Tuhan dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia sudah percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Mati dan hidupnya, dia percaya bahwa Tuhan menolongnya. Tetapi John Wesley tetap di dalam ketakutan. Makanya dia kembali lagi melihat bagaimana dirinya, kembali lagi dievaluasinya dirinya, siapa di depan. Kenapa dia terlalu takut dengan kematian? Akhirnya dia bertobat. Makanya ada istilah hari Aldersgate tanggal 24 Mei, itulah hari pertobatan John Wesley. Dia mengevaluasi dirinya bahwa dia memang belum bertobat karena terlalu takut mati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita selalu memikirkan terlalu takut mati, berarti perlu dipertanyakan, apakah kita tidak percaya ada surga? Ya, inilah yang dihadapi oleh Stefanus. Memang maut adalah musuh nomor satu manusia. Kematian adalah raja ketakutan, king of terror. Dan wajah maut menyeramkan. Wajah maut sangat menyeramkan. Tetapi bagi Stefanus, orang yang beriman, maut hanya tempat lewat. Kematian hanya tempat lewat, sekadar jembatan menuju tujuan akhir, yaitu hidup yang kekal di surga. Tetapi walaupun demikian, Bapak Ibu Saudara kekasih, jangan kita menjadi orang yang mati konyol. Jangan juga kita tidak menjaga diri kita. Oh iya, karena kita tidak takut mati, lalu kita tidak mengikuti peraturan. Kita harus berhikmat. Oh, kalau begitunya nggak perlu takut mati, biarlah aku nggak mengikuti peraturan pemerintah pada saat ini, kemana-mana bebas, nggak pakai masker dan sebagainya. Kita memang tidak takut mati, tetapi kita juga mau melayani Tuhan. Hidup ini berharga. Jadi jangan ada orang karena tidak takut mati, dia bunuh diri atau dia melawan peraturan-peraturan, sehingga kematiannya tidak kematian yang memuliakan Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya orientasi hidup kita, orientasi
antara Kristus dan orang percaya sudah menyatu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Sebab baik maut dan hidup tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Dengan demikian kita harus giat di dalam pelayanan gereja Tuhan, karena jerih payah kita tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Tindakan teror bagi orang Kristen bukanlah hal yang baru, karena sejarah telah mencatat iman Kristiani telah melewati begitu banyak ujian dan teror dan tetap dilalui gereja dengan penuh kemenangan. Kita bisa bayangkan bagaimana di abad-abad pertama, sejenak kita mengenal sejarah gereja dari abad pertama. Begitu banyak uskup yang mati martir dan juga orang Kristen sering disalahkan sehingga mereka dibakar hidup-hidup dan sebagainya. Tetapi orang-orang Kristen tidak takut dan berprinsip darah martir adalah benih-benih gereja. Dan memang benar karena pemerintah tidak berhasil mempertahankan keutuhan negara dengan jalan memusnahkan gereja. Akhirnya Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan Edik Milan, yaitu tahun 313, yaitu gereja mendapat kebebasan penuh. Dan tahun 380 penggantinya Kaisar Theodosius mengeluarkan bahwa agama Kristen adalah agama resmi dan seluruh rakyat harus beragama Kristen. Kuil-kuil semua diruntuhkan. Ya, jadi kalau kita setia sampai akhir, setia di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, di dalam segala sesuatu, Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti memberikan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Oleh karena itu, hidup ini adalah kesempatan dan waktu ini sangat singkat. Waktu kita hidup di dunia ini sangatlah singkat. Siapa yang dapat memprediksi sampai berapa lama kita bisa hidup di dunia ini? Apakah sampai 120 tahun? Ataukah 80 tahun? Ataukah 70 tahun? Kita tidak bisa memprediksi. Makanya sering sekali dikatakan hargailah hidup ini, karena hidup ini hanya sementara dan singkat sekali. Hari lepas hari kita percaya Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita untuk kita boleh melayani Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita boleh menghargai kehidupan kita dan kita tahu hidup ini adalah kesempatan. Dan juga dengan demikian marilah kita melayani sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sia-siakan waktu yang ada dan apa yang Tuhan telah beri bagi kita. Semuanya kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tetap setia. Berarti orang yang setia tidak mudah sakit hati dan tidak menyimpan dendam. Karena kalau dikatakan tetap setia, tidak kecil hati, walau dikhianati, walau disingkirkan, walau direndahkan, walau tetap setia. Karena kesetiaan berarti mempersembahkan diri dengan sukacita kepada ketaatan. Biarlah kita dipakai untuk melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan dan talenta kita, dan kita percaya Tuhan terus menambahkan talenta itu kepada kita. Dan satu hal yang perlu kita renungkan kembali, bahwa Stefanus sama seperti Tuhan Yesus di dalam doanya sebelum dia mati. Apa dia katakan di sana? Dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Artinya sampai akhir hidupnya sebagai bukti kesetiaan itu, setia kepada teman, setia kepada sesama manusia, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan benci, tetapi terus
hidupnya, menyerahkan rohnya kepada Tuhan dan berdoa, jangan tanggungan kepada mereka. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Demikian juga kita terhadap teman sesama kita manusia. Mungkin kalau ada yang menyakiti hati kita, dia tidak sadar bahwa yang dia perbuat itu adalah salah. Oleh karena itu orang yang setia tidak dikendalikan oleh dendam, tidak dikendalikan oleh benci, tidak dikendalikan oleh diri. Tetapi orang yang setia tetap berjalan dengan jalan yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi setia mengikut Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati kehidupannya, dan Tuhan juga pasti memberkati kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang kesetiaan. Sebagaimana Stefanus yang rela mati untuk mempertahankan imannya, dan dia menjadi saksi Kristus, dan darahnya menjadi benih-benih gereja. Itulah yang terjadi di abad yang pertama ya Tuhan. Bagaimana hamba-hamba mempertahankan iman mereka dengan penuh siksa, yaitu dengan mati. Pada saat ini kami orang yang setia, kami juga harus mempunyai sifat seperti seorang hamba yang taat kepada Tuhan walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Walau banyak tantangan, godaan dan cobaan, walau banyak yang membuat kami takut, bahkan dengan adanya penyakit yang pada saat ini banyak ajaran-ajaran yang sesat yang dapat menyesatkan kami, yang mengajari kami untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi kami sebagai orang yang percaya, kami tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Berikanlah kekuatan baru senantiasa kepada kami. Berikanlah hikmat bijaksana dan sukacita dan damai sejahtera. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan terus ada di dalam kehidupan orang yang percaya. Lindungilah kami Tuhan, tolonglah kami, jauhkanlah musuh-musuh kami dari kehidupan kami, sehingga kami boleh dengan leluasa untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan juga pada hari ini, seluruh tim musik yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan hari ini, berkatilah mereka di dalam pekerjaannya, berkati mereka di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan bagi tim musik yang belum menemukan teman hidupnya, berkati juga lah mereka itu, sehingga mereka boleh menemukan teman yang sejodoh dengan mereka. Dan demikian juga Tuhan pada saat ini, pergumulan kami terus secara khusus untuk virus corona ini, kami berdoa supaya Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana kepada Bapak Presiden kami itu, dan juga dengan jajarannya seluruhnya, gubernur kami, dan juga bupati, dan juga wali kota, dan juga camat, dan juga kepala desa, supaya semuanya boleh bekerja sama dengan baik untuk membuat suatu peraturan yang baik, dan peraturan itu supaya diikuti oleh kami. Dan dengan demikian kami percaya bahwa virus-virus COVID ini boleh diputuskan, boleh dilenyapkan dari bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Dan demikian juga kami berdoa untuk gereja Tuhan. Kami juga tidak tahu sampai berapa lama lagi kami untuk boleh masuk ke gereja, karena begitu rindunya kami untuk hidup bersama di dalam ibadah di gereja ini. Dan banyak jemaat yang sudah mengatakan betapa rindu mereka Tuhan duduk di bangku gereja ini untuk menyembah dan mendengarkan firman. Betapa rindu mereka ya Tuhan untuk bertatap muka dengan teman kami seiman di gereja ini. Tetapi sampai hari ini kami belum bisa memastikan kapan kami berada bersama-sama di setiap hari ini. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, berkatilah kami. Walaupun kami sudah mendengarkan begitu banyaknya yang sudah menjadi korban COVID yang positif pada hari ini, tetapi kami percaya bahwa inilah puncaknya ya Tuhan. Dan mulai hari ini akan semakin menurun ya Tuhan, kalau bisa tidak ada lagi. Itulah permohonan kami. Dan bagi saudara kami yang sedang dirawat pada saat ini,
Biarlah Tuhan menolong mereka sehingga mereka boleh sembuh dengan total. Dengan sungguh-sungguh juga kami berdoa untuk seluruh dokter dan perawat yang berada di barisan terdepan, supaya Tuhan juga melindungi dan memberikan hikmat bijaksana bagi mereka, sehingga mereka juga boleh melayani dengan sepenuh hati, dan Tuhan juga memberkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kembali kita mengangkat lagu pujian kita mau nyatakan hanya nama Yesus. Ia selalu kita andalkan.
kepada seluruh jemaat berdoa seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai, melindungi dan memberkati kita pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.